Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Linawati, NIM 20080666040 dari Pendidikan Fisika 3B. Di sini saya akan praktikum 2 tentang rangkaian RLC dan fenomena resonansi. Tujuan percobaan ini adalah 1. Mengetahui sifat dan karakteristik dari bentuk isyarat rangkaian AC. 2. Menyelidiki terjadinya fenomena resonansi pada rangkaian RLC. 3. Mengukur tanggapan amplitudo rangkaian RL, RC, LC, dan RLC terhadap sumber AC sinus arus tetap. Dasar teorinya, arus bolak-balik merupakan aliran muatan listrik positif di konduktor yang arah alirannya berubah terhadap waktu. Sumber dari arus bolak-balik ini biasanya disebut tenaga gerak listrik atau TGL, dan ada pula yang menyebutnya GGL. GGL ini dilambangkan dengan bentuk dan memiliki satuan, yaitu volt. Tegangan AC tidak mengenal kutub positif dan negatif karena polaritas kutub-kutubnya berubah terhadap waktu. Reaktansi induktif. Ketika arus bolak-balik AC mengalir pada sebuah induktor dengan induktansi L, maka arus tersebut akan mengalami semacam hambatan. Hal ini disebabkan oleh variasi arus itu akan menginduksikan atau menghasilkan tegangan pada ujung-ujung induktor yang polaritasnya berlawanan dengan polaritas tegangan sumber yang terpasang. Kuantisasi dari hambatan yang muncul pada induktor itu dinamakan reaktansi induktif atau XL. Untuk gelombang sinus atau arus AC yang berbentuk sinusoidal, besar dari reaktansi induktif itu dapat dinyatakan sebagai XL sama dengan omega L, dengan omega sama dengan 2pi F. Dengan L adalah induktansi induktor dalam Henry, F sama dengan frekuensi dalam Hertz, XL adalah reaktansi induktif dalam ohm. Reaktansi kapasitif. Ketika sebuah kapasitor dimuati atau dikosongkan dengan cara dikenai tegangan yang bervariasi, maka arus AC dapat mengalir. Meskipun tidak ada arus yang melewati dielektrik dalam kapasitor, peristiwa pemuatan dan pengosongan itu menimbulkan arus di dalam rangkaian yang terhubung dengan plat-plat kapasitor. Besar arus AC yang mengalir dalam rangkaian itu mengalami semacam hambatan yang seterusnya dikenal sebagai reaktansi kapasitif atau XC. Untuk gelombang sinus atau arus AC yang berbentuk sinusoidal, besar dari reaktansi kapasitif itu dapat dinyatakan sebagai XC sama dengan 1/omega C dengan omega sama dengan 2pi F. Dengan C adalah kapasitansi kapasitor dalam farad, F sama dengan frekuensi dalam Hertz, XC adalah reaktansi kapasitif dalam ohm. Fenomena resonansi. Efek resonansi pada rangkaian RLC dan LC saja dapat terjadi ketika nilai reaktansi induktif XL sama dengan omega L dan nilai reaktansi kapasitif XL sama dengan 1/omega C pada rangkaian tersebut sama dengan XL sama dengan F. Tersebut sama besar XL sama dengan XC. Aplikasi dari fenomena resonansi sangat luas. Utamanya selalu digunakan dalam rangkaian RF atau radio frekuensi untuk menala
suatu sinyal pada frekuensi yang dikehendaki. Contohnya adalah penalaan pada pesawat penerima radio, televisi, dan pemancar. Terjadinya efek resonansi dapat dijelaskan sebagai berikut. Nilai reaktansi induktif atau XL pada suatu reaktansi RLC memiliki SAR ketika frekuensi adalah omega sama dengan 2πf diperbesar. Sedangkan nilai reaktansi kapasitif atau eksis rangkaian tersebut semakin kecil ketika frekuensi diperbesar. Oleh karena sifat yang berlawanan itu, untuk suatu kombinasi LC, terdapat sebuah frekuensi yang menyebabkan XL sama dengan XC, yakni pada saat salah satu membesar dan yang lainnya mengecil. Keadaan di mana XL sama dengan XC disebut sebagai keadaan resonansi dan rangkaian LC tersebut dikenal dengan rangkaian resonan. Frekuensi yang menyebabkan keadaan resonansi tersebut dinamakan frekuensi resonan atau FR. Besar frekuensi resonan itu dapat dihitung dengan formulasi F. R sama dengan 1/2π akar LC, di mana L menyatakan induktansi dalam Henry atau H, C merupakan kapasitansi dalam farad atau F, dan FR adalah frekuensi resonansi dalam Hertz. Baik, kita akan lanjut ke praktikumnya menggunakan aplikasi Proteus. Kita coba new project. Next. Kemudian kita cari alatnya. Cari sumber AC-nya dulu. Besin. Ini. Kemudian resistor. Oke, pakai yang ini. Cari yang 10 ohm saja. Sebentar. Kita cari yang 10 ohm. Yang 10 ohm.
yang ini. Oke, lanjut. Kemudian mencari induktor. Induktor ini empat ratus tujuh puluh kilofarad. Kita pilih-pilih dulu. Untuk induktor, kilofarad. Yang 470 kilofarad saja. Oke, kemudian butuh kapasitor. Kapasitor ini banyak di sini. Pilih yang 1 mikro saja. Ini kapasitor 1 mikrocoulomb. Oke. Kalau sudah dirangkai, ada resistor. Kita besarkan dulu. Kemudian induktor. Kemudian kapasitor. Kemudian phasing-nya. Kemudian kita hubungkan dengan
wireless. Seperti ini. Kemudian kita ubah ininya. Diganti 12 volt saja. Kemudian ininya frekuensi 50 Hz. Kita coba mengukur tegangan R. Kita pasangkan AC voltmeter. AC voltmeter pasangkan di sini. Oh, ini harus di stop dulu. AC voltmeter dipasang di sini. Kemudian kita coba, ternyata AC-nya mendapat VR-nya adalah positif 0,02 volt. Kemudian kita coba dulu XC atau impedansi. Kita coba XC. Kalau XC menggunakan ohmmeter, berarti ini kita putus dulu kabelnya. Delete wireless. Ini delete. Oh, masih jalan. Kita delete wireless-nya. Kita pasang ohmmeter. Oke, dipasang di sini. Kemudian misal mengukur V dari PL. Misal mengukur PL. Ini dihubungkan ke sini. Bukan, maksudnya XL, coba mengukur XL. Kemudian ya, seperti ini untuk XL-nya. Kita coba play. Ternyata nilainya naik turun. Hal ini terjadi karena kita menggunakan arus bolak-balik, sehingga
XL-nya naik turun. Begitu pula dengan XC nanti di sini juga akan naik turun seperti itu. Jadi sudah kita ketahui bahwa XL sama dengan XC adalah nilainya naik turun, tidak pasti karena harusnya bolak-balik. Kemudian kita lanjut untuk menghitung tegangan VL, VC. Ini dimatikan dulu, kemudian diputus wirelessnya. Ohmmeternya di delete, tidak apa-apa. Kemudian ini disambungkan. Kemudian kita mencari AC voltmeter lagi. Kita hubungkan di sini untuk VR-nya. Kemudian kita tambah lagi di sini. Ini untuk VL-nya. Tambah satu lagi di sini. Ini untuk VC-nya atau tegangan C. Kita coba apply. Dan ternyata VR-nya didapat 0,02 volt. Untuk LC-nya harus diubah dulu, diperkecil. Oke, kita coba play lagi. Ternyata VL-nya 0,04. Kemudian untuk VC-nya 8,48 volt. Maksudnya 8,43 volt. Kemudian kita stop. Kalau sudah sampai di sini, kita bisa mencari V totalnya juga. Tambah voltmeter satu lagi, taruh di sini saja, tidak apa-apa. Kemudian disambungkan kembali. Di sini bisa untuk mencari V totalnya. Ternyata 8,43 volt. Kita delete. Karena kita sudah menemukan VR, VL, VC, XL, XC, maka kita akan melanjutkan mencari resonansi dengan memasang osiloskop. Untuk memasang osiloskop sendiri, kita harus mendownload wirelessnya semua ini. Kita delete dulu. Kalian di delete ini.
Ini juga di delete. Seperti ini. Kemudian kita akan memasang osiloskop di sini. Kita pasang osiloskop di sini. Kemudian kita sambungkan. Coba disambungkan di sini. Ini berarti untuk ini juga terbalik tidak apa-apa. Seperti ini. Kemudian kita mulai play. Nah, ini tidak nampak, maka kita harus mengubahnya, mencari hingga menemukan. Ini di sini sudah mulai kelihatan ini. Nah, seperti ini, kemudian ini diperbesar. Seperti ini. Yang warna merah juga kita cari hingga membentuk. Kemudian biru juga. Ya, seperti ini. Lima saja sudah cukup. Nah, di sini kita bisa melihat div-divnya. Untuk mencari tegangan dari osiloskop ini, kita bisa melalui amplitudo div dikali volt div. Kita lihat amplitudonya nanti dikali div ini. Volt div, kalau ini time div. Nanti kita pembahasannya untuk ini langsung di Word saja. Ini kita bisa lihat bahwa untuk masing-masing komponennya dimulai dengan sudut yang berbeda dan juga dengan amplitudo yang berbeda, juga dengan div-div yang berbeda. Langsung kita menuju ke Word-nya. Baik, untuk pembahasannya adalah yang pertama, hasil pengukuran tegangan menggunakan AC voltmeter. Diketahui berdasarkan praktikum tadi, VR yang didapat adalah 0,02 volt dan VL-nya adalah 0,4
mV dan VC-nya adalah 8,43 volt. Untuk hasil pengukuran tegangan menggunakan osiloskopnya, untuk rumus tegangan VR, untuk rumus tegangannya yaitu A div dikali V dikali volt per div. A div VR yaitu 0,3, volt per div-nya yaitu 2 mV. Sehingga didapat VR 0,6 mV. 0,6 mV sama dengan 0,06 volt. 0,06 volt karena berbeda sedikit dengan 0,02 volt, maka dianggap setara sehingga VR-nya sama dengan VR pengukuran tegangan menggunakan osiloskop dan voltmeter sama dan terbukti. Untuk VL-nya 0,4 dikali 1 mV hasilnya adalah 0,40 mV. Ini juga terbukti. Seperti ini pada VL yang menggunakan voltmeter pengukurannya. Kemudian untuk VC yaitu hasilnya juga sama yaitu 8,40, namun pada voltmeter didapat nilainya yaitu 8,43 karena hanya berbeda 0,03. Maka karena berbeda koma sebesar 0,03 saja, maka dianggap setara sehingga terbukti. Untuk selanjutnya yaitu nilai XL dan XC. Untuk reaktasi induktif XL dan reaktasi kapasitif XC, nilainya yang dihasilkan naik turun. Hal ini disebabkan karena rangkaian ini menggunakan arus bolak-balik. Kemudian selanjutnya, mengapa gelombang pada rangkaian RLC dianggap diawali dengan sudut yang berbeda? Hal ini disebabkan oleh dilihat dari sisi arus AC, arus bolak-balik pada resistor. Besarnya arus yang melalui resistor sebanding dengan tegangan yang dihasilkan. Artinya, jika ada arus yang masuk besar, tegangan yang dihasilkan juga akan besar. Keadaan ini dikatakan bahwa arus dan tegangan sefase. Jadi kalau tidak sefase tidak bisa. Arus AC atau arus bolak-balik pada induktor. Jika suatu induktor dilalui arus AC yang besarnya berubah setiap waktu, maka akan dihasilkan tegangan induksi atau VL. Tegangan induksi akan muncul setelah ada perubahan arus pada selang waktu tertentu. Dari kondisi tersebut, bisa dikatakan bahwa jalannya arus tidak serentak dengan tegangan atau tegangan tidak sefase dengan arus. Tegangan akan mendahului arus dengan beda sudut fase 90 derajat. Kemudian untuk yang terakhir, arus AC atau arus bolak-balik pada kapasitor. Saat kapasitor dilalui arus AC sebesar 1C, maka muncul tegangan VC. Saat kapasitor dilalui arus AC sebesar IC, maka akan muncul tegangan VC. Tegangan kapasitor tersebut akan naik menjadi VT secara perlahan. Saat kapasitor dilalui arus, tegangan kapasitor akan naik. Sebaliknya, saat arus diturunkan sampai ke 0, tegangan kapasitor akan turun secara perlahan. Keadaan ini menunjukkan bahwa arus dan tegangan tidak berjalan secara serempak. Artinya arus dan tegangan tidak sefase. Arus akan mendahului tegangan dengan beda sudut fase 90 derajat. Ya, inilah yang menyebabkan kenapa pada
pembuktian osiloskop tadi, rangkaian RLC-nya, sudutnya dimulai dengan sudut yang berbeda-beda seperti itu. Baiklah, itulah praktikum yang bisa saya buat. Inilah praktikum yang saya buat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih waktunya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.